Sebuah peristiwa tragis terjadi pada pagi kelam 19 Oktober 1987. Dua kereta api bertabrakan di lintasan Bintaro, Jakarta. Jeritan pilu, dentuman besi bertabrakan, serta nyala api yang membakar gerbong menjadi saksi bisu dari tragedi paling mengerikan dalam sejarah perkereta-apian Indonesia. Namun, apa yang lebih mengerikan adalah cerita yang muncul setelahnya. Ada yang mengatakan bahwa kereta itu masih berlari di malam hari, membawa arwah-arwah yang belum tenang. Malam itu, angin bertiup lembut menyapu halaman stasiun, membawa aroma tanah basah setelah hujan sore tadi. Joko, seorang masinis muda yang baru bertugas di jalur Bintaro, duduk di ruang kendali. Kopinya masih mengepul, memberikan kehangatan di malam yang mulai mendingin. Di luar, sinar lampu stasiun menerangi rel yang terlihat basah berkilauan, sementara beberapa burung hantu terdengar bersaut-sautan di kejauhan. Sesekali, suara gemuruh kereta lain yang lewat menggema, menyisakan getaran samar di dinding ruangan. Joko menghembuskan napas pelan, mencoba mengusir rasa kantuk yang mulai merayapi tubuhnya. Di tengah keheningan, seorang pria tua dengan seragam lusuh masuk ke ruang kendali. Pak Ridwan, seorang petugas senior yang sudah bertahun-tahun bekerja di stasiun ini, menepuk pundak Joko dengan lembut. Wajahnya terlihat serius, seakan ada sesuatu yang ingin ia sampaikan. "Joko, hati-hati kalau melewati jalur Bintaro malam ini," katanya dengan suara rendah, hampir seperti bisikan. Matanya tajam, seakan menyelidiki ekspresi Joko, mencari tanda-tanda apakah pemuda itu cukup kuat menghadapi kenyataan yang hendak ia katakan. Joko mengernyit, sedikit heran dengan peringatan tersebut. "Maksud Bapak?" tanyanya sambil menegakkan tubuhnya. Ada rasa penasaran yang mulai tumbuh di hatinya, bercampur dengan sedikit kegelisahan yang tidak ia mengerti. Di luar, suara jangkrik terdengar semakin keras, seakan ikut mengisi kekosongan yang muncul di antara mereka. Pak Ridwan menghela napas panjang sebelum berbicara lagi. "Kereta hantu. Beberapa masinis pernah melihatnya," katanya lirih. "Mereka bilang ada kereta dengan gerbong usang yang berlari di jalur itu, tanpa masinis, tanpa penumpang hidup. Hanya bayang-bayang yang duduk membisu." Matanya menerawang, seperti mengingat sesuatu yang telah lama terkubur dalam ingatannya. "Aku sendiri tidak pernah melihatnya langsung, tapi ada banyak cerita, Joko. Cerita yang tidak bisa diabaikan begitu saja." Joko tertawa kecil, mencoba menepis ketegangan yang mulai muncul di hatinya. "Ah, cerita orang tua," katanya ringan, berusaha terdengar santai. "Jangan nakut-nakutin saya, Pak. Saya ini masinis baru, masih panjang perjalanan karir saya. Kalau saya mulai takut sama cerita begituan, bagaimana saya bisa bertugas dengan tenang?" Namun, meski kata-katanya terdengar meyakinkan, ada sesuatu di dalam dirinya yang bergetar. Entah kenapa, cara Pak Ridwan berbicara terasa begitu nyata, seolah-olah kisah itu bukan sekadar dongeng sebelum tidur. Dan malam itu, Joko tidak tahu bahwa sebentar lagi ia akan menghadapi sesuatu yang akan mengubah pandangannya selamanya. Malam itu, ketika jam menunjukkan pukul 23.45, Joko akhirnya bersiap menjalankan tugasnya. Ia mengenakan seragam masinisnya dengan rapi, meskipun masih terngiang-ngiang cerita Pak Ridwan. Di dalam kabin, suasana terasa sunyi, hanya suara mesin yang berdengung pelan menemani. Ia mengambil posisi di kursi kemudi dan menghembuskan napas panjang, mencoba menenangkan pikirannya. "Hanya cerita kosong," gumamnya pelan. Namun, saat matanya menatap keluar jendela, sebuah bayangan samar melintas di kejauhan, sesuatu yang tinggi dan berwarna abu-abu. Sekejap saja, dan sosok itu lenyap di balik kegelapan. Joko mengusap wajahnya, meyakinkan diri bahwa itu hanya ilusi. Kereta pun mulai melaju perlahan, meninggalkan stasiun dengan deru pelan.
Lampu-lampu di sepanjang jalur memberi penerangan samar, sementara malam semakin pekat. Udara dingin menusuk kulit, membuat bulu kuduknya meremang. Saat melewati jalur Bintaro, ia merasa ada yang aneh. Biasanya, jalur ini dilewati banyak kereta lain, tapi malam ini semuanya terasa begitu sepi. Tak ada suara klakson dari kereta lain, tak ada perlintasan yang terbuka atau tertutup, hanya dia seorang diri. Tepat di tengah jalur, suara aneh mulai terdengar. Awalnya pelan, seperti suara logam yang bergesekan. Kemudian, suara itu semakin keras, seperti ada kereta lain yang berjalan di jalur sebelahnya. Joko menoleh ke samping, tetapi yang ia lihat hanyalah kegelapan. Tidak ada kereta, tidak ada cahaya lampu. Namun, suara itu semakin jelas, seolah-olah sebuah kereta sedang melaju tepat di sampingnya. Jantungnya berdegup kencang. "Apa ini?" bisiknya dengan suara gemetar. Dalam kepanikan, Joko meraih radio komunikasi dan mencoba menghubungi stasiun. "Stasiun pusat, ini KA 1701. Ada sesuatu yang aneh di jalur Bintaro. Saya mendengar suara kereta lain, tapi tidak ada yang terlihat. Bisa dicek?" Tidak ada jawaban, hanya suara statis yang terdengar dari radio. Joko mencoba lagi, kali ini dengan nada lebih panik. "Stasiun pusat, tolong respon." Masih tidak ada jawaban. Seketika, hawa di dalam kabin menjadi lebih dingin, seperti ada sesuatu yang ikut masuk. Lalu, ia melihatnya. Dari pantulan kaca depan, sebuah kereta tua dengan gerbong usang mulai muncul di jalur sebelah. Lampu depannya menyala redup, memperlihatkan sosok-sosok samar di balik jendelanya. Mereka duduk diam, menatap lurus ke depan dengan mata kosong. Beberapa di antaranya terlihat mengenakan pakaian lusuh dengan wajah penuh luka. Joko tercekat. Itu bukan kereta biasa. Itu adalah kereta yang seharusnya tidak ada di sana. Dengan tangan gemetar, ia meraih rem darurat, tapi sesuatu membuatnya tak bisa bergerak. Seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menahannya tetap di tempat. Joko merasa tubuhnya kaku, matanya terpaku pada pantulan kaca di depannya. Kereta tua itu masih ada, berlari sejajar dengan keretanya. Dalam keremangan, ia melihat lebih jelas sosok-sosok di dalamnya. Beberapa di antaranya tampak berlumuran darah, dengan wajah penuh luka, mata mereka kosong, seakan menatap langsung ke dalam jiwanya. Salah satu dari mereka, seorang pria dengan seragam masinis yang usang dan robek, tiba-tiba menggerakkan kepalanya ke arah Joko. Tatapan mereka bertemu dalam cermin kaca depan. Joko merasa sekujur, tubuhnya membeku. "Astaga, ini tidak nyata," bisik Joko. Suaranya hampir tak terdengar. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan dirinya bahwa ini hanya ilusi, hanya bayangan yang dimainkan oleh pikirannya yang lelah. Tapi suara logam yang berderak, gemuruh roda kereta di jalur kosong, dan keheningan mencekam di sekitarnya membuatnya sulit berpikir jernih. Lalu terdengar suara lain, suara yang seharusnya tidak ada. Suara bel kereta yang berbunyi samar-samar, diiringi dengan bisikan-bisikan sayup yang memenuhi kabin. Joko menoleh ke belakang, memastikan ia masih sendirian. Tapi udara dalam kabin terasa lebih berat, lebih dingin. Seketika, lampu di dalam kabin berkedip-kedip seperti ada gangguan listrik. Tidak, ini tidak mungkin terjadi. Gumamnya, jari-jarinya mencengkeram erat tuas kendali. Ia mencoba menarik napas dalam-dalam, tetapi sesuatu membuatnya sulit bernapas. Di kaca jendela, sesosok wajah perempuan dengan mata kosong dan darah mengalir dari dahinya tiba-tiba muncul. Wajahnya hanya berjarak beberapa sentimeter dari kaca, menatapnya tanpa ekspresi. Joko menjerit, tangannya spontan menarik rem darurat. Kereta berguncang hebat, suara rem berdecit memekakan telinga. Tubuhnya terhuyung ke depan, hampir terlempar dari kursinya. Namun, meskipun keretanya melambat,
kereta hantu di jalur sebelah tetap melaju dengan kecepatan yang sama. Sosok-sosok di dalamnya masih menatap lurus ke depan, tak bergerak. Wajah wanita di kaca perlahan-lahan memudar, tapi sebelum benar-benar hilang, bibirnya bergerak, membisikkan sesuatu yang tak bisa Joko dengar. Napas Joko memburu, jantungnya berdegup kencang. Dengan tangan gemetar, ia mencoba menghubungi stasiun pusat sekali lagi. KA 1701 memanggil stasiun pusat. Tolong jawab, ada sesuatu yang tidak beres. Kali ini, suara statis di radio perlahan berubah menjadi suara serak, seperti bisikan dari dunia lain. Kamu? Tidak, seharusnya di sini. Suara itu terdengar terputus-putus, penuh dengan gangguan. Joko membelalakan mata. Siapa yang berbicara? Kenapa suaranya terdengar begitu dekat? Lalu, ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Suara itu bukan berasal dari radio. Suara itu berasal dari dalam kabin. Tubuh Joko gemetar, napasnya tersengal-sengal. Ia berusaha mengendalikan keretanya, tetapi tangannya begitu lemah. Tiba-tiba, suara derit pintu terdengar di belakangnya. Perlahan, ia menoleh dan melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Pintu kabin terbuka sedikit, dan di baliknya, sosok bayangan mengintip dengan mata kosong. Rambutnya panjang dan basah, meneteskan cairan hitam yang membentuk genangan kecil di lantai kabin. Kamu tidak seharusnya di sini. Suara itu bergema, menggema dalam pikirannya. Joko menghamburkan dirinya ke belakang. Tubuhnya menabrak panel kendali. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Sosok itu perlahan masuk, menyeret kakinya yang seolah patah. Bau anyir menyebar di udara, memenuhi kabin dengan aroma kematian. Joko memejamkan mata, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Namun, saat ia membukanya kembali, sosok itu sudah berdiri di hadapannya. Tangannya yang kurus dan pucat terulur, hampir menyentuh wajah Joko. Dengan sisa keberanian, Joko meraih radio dan kembali mencoba menghubungi stasiun pusat. KA 1701 memanggil stasiun. Aku butuh bantuan. Ada sesuatu di sini. Tidak ada jawaban, hanya suara statis. Namun, di antara suara statis itu, samar-samar ia mendengar sesuatu. Sebuah tawa pelan, lalu suara lirih, seperti seseorang sedang menangis. Tolong, selamatkan kami. Suara itu terdengar memilukan. Joko merasa kepalanya berdenyut hebat, seolah suara itu langsung masuk ke dalam pikirannya. Kereta tiba-tiba berguncang hebat, membuat tubuh Joko terpental ke samping. Sosok di hadapannya mendadak menghilang, tetapi suara-suara tangisan semakin keras. Di luar jendela, Joko melihat pemandangan yang tidak masuk akal. Rel di hadapannya tidak lagi menuju ke jalur utama, melainkan berbelok ke arah reruntuhan lama, ke jalur yang seharusnya sudah ditutup sejak bertahun-tahun lalu. Tidak, ini tidak mungkin. Joko berusaha menarik tuas kendali, mencoba mengembalikan jalurnya, tetapi sesuatu menahannya. Tangannya terasa seakan tertancap ke panel kendali, tidak bisa bergerak. Dalam keputusasaan, Joko berteriak, memohon pertolongan. Namun, tepat sebelum keretanya masuk ke jalur terlarang itu, sesuatu yang tak terlihat menariknya ke belakang. Seketika, semuanya menjadi gelap. Saat ia membuka matanya kembali, ia sudah berada di ruang kendali, sendirian. Radio di hadapannya berbunyi normal kembali, menunjukkan sinyal dari stasiun pusat. KA 1701, silakan laporkan posisi Anda. Joko menelan ludah, tubuhnya masih gemetar. Apakah semua ini hanya halusinasi? Namun, saat ia menoleh ke kaca jendela, darahnya kembali membeku. Di pantulan kaca, ia masih bisa melihat kereta hantu itu berjalan pelan, seolah menunggunya untuk kembali. Tragedi Bintaro bukan hanya sekadar sejarah kelam, tetapi juga menyimpan misteri yang masih belum terpecahkan. Apakah benar kereta hantu masih bergentayangan di jalur itu? Ataukah ini hanya ilusi
yang muncul dari trauma masa lalu. Hingga kini, banyak yang mengaku masih melihatnya, mendengar suara-suara aneh, bahkan merasakan kehadiran sesuatu yang tak kasat mata saat melewati lokasi kejadian. Apapun yang terjadi, satu hal yang pasti, tragedi ini mengingatkan kita akan betapa berharganya nyawa manusia dan pentingnya keselamatan dalam setiap perjalanan. Jangan biarkan sejarah terulang hanya karena kelalaian atau ketidakpedulian. Semoga para korban tragedi ini mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Terima kasih sudah menonton dan mengikuti kisah ini hingga akhir. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, share, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah kalian percaya dengan fenomena kereta hantu di Bintaro? Atau mungkin ada di antara kalian yang pernah mengalami kejadian serupa? Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah horor dan misteri lainnya di channel ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan hati-hati di perjalanan, karena kita tidak pernah benar-benar sendirian